Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bro, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Bro. Setahun yang lalu kita juga di sini sama-sama. Nah, sekarang barangkali dengan Profesor Hashim, saya ingin mendalami soal-soal yang berkaitan kondisi yang ada di masyarakat. Artinya, kawan-kawan Muslim yang saya cintai, se-Indonesia bahkan di dunia, bahwa kita ini seolah-olah kadang-kadang jauh dari apa yang diharapkan untuk mengambil langkah-langkah ataupun kebijakan dalam hal-hal yang terkait dengan masalah sehari-hari. Kalau ada tanah longsor, maka yang menimpa rumah-rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi angin puting beliung, apa yang harus kita lakukan? Karena kita sama-sama menyadari sebagai umat Islam bahwasanya situasi ini semakin meningkat eksalasinya karena global warming, perubahan iklim dan sebagainya. Nah, sehingga alhamdulillah saya tadi bersama Profesor Dr. Hashim dari IPB University, dari Fakultas FMIPA. FMIPA itu apa, Mas? Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi itu cocok sekali, ada alamnya, alam raya. Jadi itu yang pemikiran saya ya, Prof. Ya. Ustaz, ya, kita bagaimana itu? Mungkin secara makro dulu lah. Bahwa saya apa sih? Apakah ini kemarahan Allah? Apa ini kesalahan umat? Ya. Kan gitu kan? Gimana menurut pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Profesor Ali Qodra yang saya hormati. Jadi Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Maha pengasih dan maha penyayang. Menciptakan alam raya ini sangat-sangat bagus. Dan Allah menasihati kita semua manusia yang sedang memakainya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kamu berbuat ihsan, berbuat yang terbaik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya bara ini merupakan titipan Allah. Iya. Jadi harus dijaga. Harus dijaga. Sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita. Jadi alam raya ini matahari, bulan, bintang, pepohonan di hutan, pepohonan di pertanian, bahkan di dasar laut. Terumbu karang, aslinya semuanya itu baik. Aslinya baik. Aslinya baik. Kemudian kita diturunkan di muka bumi, dan Allah wasiatkan itu. Wa ahsin, hendaklah kamu berbuat yang terbaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini berarti bahwa ini bukan hanya sekedar titipan, tapi juga manfaatkanlah secara bijak, secara baik, sehingga nantinya tidak ada impact negatif terhadap titipan Allah ini. Ya, jadi ini sangat penting. Allah menyatakan bahwa semua manusia, semua insan di muka bumi ini dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Akhirnya, Prof, ya, manusia sebagai komunitas, entah tingkat RW, tingkat keluarga, tingkat RW, tingkat negara. Jadi artinya mempunyai pertanggungan jawaban terhadap seisi alam itu. Jadi kita harus terbuka dengan saling menasihati. Kira-kira gimana dalam konteks agama kita? Jadi tadi ada 3 ya kriteria orang yang selamat. Yang pertama beriman, tapi nggak cukup hanya beriman saja, harus beramal soleh. Beramal soleh. Beramal menolong orang lain. Seperti tadi ada sesuatu yang tanah longsor, ya kita harus cepat kaki ringan tangan. Baik. Kemudian yang terakhir saling menasehati. Jangan melakukan itu lagi, karena nanti akan longsor lagi. Ini. Jangan terjadi berulang lagi. Iya, jadi ulang lagi.
Jangan sampai juga kita itu digigit ular 2 kali dari lubang yang sama. Wah, itu sudah luar biasa. Nah, Rasulullah mengatakan tidak beriman seseorang kalau sampai 2 kali digigit ular dari lubang yang sama. Artinya tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil hikmah. Kawan-kawan sekalian, dalam bulan Ramadan, secara khusus menghadirkan seorang ustadz yang sangat beken, sangat terkenal. Nah, sehingga kita akan memanfaatkan dalam fase berikutnya bagaimana yang terpenting tadi sudah memahami fungsi daripada segala macam pemberian Allah sebagai kasih sayang. Lalu kita pelajari, lalu kita lindungi, kita manfaatkan. Tetapi kadang-kadang manusia lupa itu, terlalu banyak mengambil sehingga ada dampak yang negatif. Akhirnya dampak itu berlangsung semakin besar. Begitu, Ustaz? Iya. Nah, gimana ceritanya itu? Ya. Secara ilmiah, ini kerusakan alam pasti akan semakin besar. Karena apa? Jumlah penduduk meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, otomatis akan meminta kebutuhan pangan. Lebih banyak. Kemudian papan, pakaian, lebih banyak. Makanya kalau kita jalan dari Bogor ke Jakarta, lihat perumahan tumbuh. Dulu di pinggir jalan tol tidak ada perumahan, sekarang habis. Ada yang apartemen, tapi apartemen masih nggak cukup karena apa? Culture penduduk Indonesia masih belum terlalu tertarik dengan apartemen. Maka tetap aja dibangun yang horizontal. Di bawah. Nah, ini. Jadi itu secara ilmiah. Nah, tapi ada juga negara-negara yang jumlah penduduk per kilometer perseginya lebih besar daripada Indonesia. Tapi negaranya sedikit sekali terkena gempa atau musibah. Terkena musibah. Akibat tangan-tangan manusia. Karena apa? Ada regulasi yang diamalkan, yang dilaksanakan. Ada aturan. Boleh dan tidak boleh. Jadi jumlah penduduk boleh meningkat, tetapi aturan harus dibuat dan harus ditaati. Maka insya Allah kerusakan alam akan menurun. Walaupun jumlah penduduknya per kilometer persegi lebih sedikit, tapi kalau aturan tidak ada, berantakan, sama saja. Baik kawan-kawan, jadi tadi kita sudah masuk ke dalam 2 hal yang penting sekali, yaitu kita membicarakan soal bagaimana akhirnya kewajiban umat manusia di dalam mengelola alam secara baik. Tetapi tadi juga dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa jika kita berlebihan, maka ujungnya kerusakan. Ada proses kerusakannya, Prof. Tapi barangkali, Prof, sekarang itu kan tidak bisa itu. Kita tuh hanya berpikir RT, RW, Indonesia, tapi sudah berpikir global gitu. Jadi saya khawatir ya, bahwasanya kalau kita berpikir global, maka ujungnya adalah bahwa orang menuju kepada kita. Indonesia sebagai negara tropis, negara Muslim yang kaya raya. Gimana tuh? Jadi orang Islam itu disebut sebagai orang yang punya karakter rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam. Artinya dia punya keyakinan bahwa petunjuk itu hanya di tangan Allah. Kenapa harus memimpin masyarakat yang heterogen? Karena punya perintah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi orang Islam itu tidak bersifat destruktif terhadap keyakinan. Itu udah perintah. Perintah itu. Dan salah satu tanda orang yang bertakwa itu adil. Adil itu baik sesama muslim maupun antara muslim dengan orang yang tidak muslim. Nah, ini. Nah, kerusakan alam itu bisa terjadi tadi kan karena tingkah laku manusia, ulah tangan manusia. Itu nyata banget ayatnya di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia. Agar Allah merasakan akibat perbuatannya sehingga mereka kembali ke jalan yang benar.
gitu. Jadi berarti bahwa kerusakan ini baik di darat maupun di laut sudah terjadi. Iya. Dan ini eskalasi semakin meningkat berarti. Iya. Yang sekarang mengenal adanya perubahan iklim, yang juga didera semakin meningkat antar bangsa kan gitu ya. Nah sehingga saya melihat fungsi individual Muslim ini sangat penting sekali. Iya. Jadi jangan masa bodoh ini. Itu bukan urusan gua. Ini urusan lu. Jadi gimana di dalam sistem ajaran Islam poin itu di mana adanya kebersamaan itu, Prof? Jadi kita tidak boleh berhenti untuk menasehati, untuk melahirkan leader nasional kita yang bisa berkomunikasi di level internasional. Oke. Karena amanah undang-undang kita juga menasihati seperti itu. Ya. Membebaskan penjajahan di muka bumi. Nah, penjajahan ini bukan sekedar negara dijajah, tetapi menyetop kerusakan alam yang memang harus dibuat konvensi internasional. Ini jadi harus mengajak. Jadi ada perjanjian antar bangsa yang akhirnya mengatur. Karena ini nggak bisa dong kalau cuman negara Belanda saja misalnya, negara di Australia saja, Indonesia juga maju. Kita juga nggak bisa mempertahankan hutan kita sendiri. Kita perlu makan dan sebagainya. Sementara negara sana mau produksi mobil, pakai industri yang sangat besar, mencemari lingkungan. Kita suruh nungguin hutan, mereka menikmati pasar ekonomi mobil. Sementara dia tidak menyumbang ke kita bagaimana sekolah anak-anak di sekitar hutan dan sebagainya. Jadi presiden itu harus berwawasan lingkungan secara global. Wajib. Kalau tidak mempunyai itu, umat Islam harus datang untuk menasehati. Karena permasalahan lingkungan global tidak bisa diselesaikan oleh negara kita sendiri. Demikian juga negara yang lain, kita harus bersama-sama. Demikian. Baik. Ada harapan dari Pak Ustadz bahwasanya ujungnya setiap pemerintahan itu sangat tergantung daripada top manager, yaitu Bapak Presiden. Jadi tentunya dalam hatinya Pak Ustadz ke depan itu kita yakin siapapun presiden kita, maka dia harus memelihara alam, harus melindungi alam, harus memanfaatkan secara bijak, gitu Pak Ustadz. Betul. Dan itu tidak mungkin kita bisa berbicara di level internasional tanpa kita mengamalkan nilai-nilai lingkungan di negara kita sendiri. Ya, jadi artinya pelajaran kita adalah kita lakukan dong di tingkat yang tapak yang kecil, dari RT, RW, kan gitu kan. Dan di situ ada sebenarnya Indonesia. Jadi kita sekarang masuk ke Indonesia, Pak Ustaz. Itu kan ada undang-undang lingkungan. Komplit kita tuh. Ada undang-undang lingkungan hidup, ada yang mengatur persoalan sumber daya yang harus diamankan, dilestarikan. Tapi tetap aja bahwasanya per individu, per kelompok melakukan kerusakan-kerusakan. Itu gimana ya artinya pandangan Islam terhadap situasi semacam ini? Ya. Jadi tadi iman, amal soleh, dan saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran itu akan berhadapan dengan setan. Berhadapan dengan setan. Nah, setan ini adalah musuh yang nyata bagi umat yang beriman pada Allah SWT. Sebagaimana dahulu pernah menggoda Adam dan Hawa sampai turun dari surga. Dilarang mendekati satu pohon di dalam surga. Yang dilarang itu? Dilarang, ternyata diganggu oleh setan sehingga dia memakan buah khuldi. Itu buah yang dilarang, tapi diganti namanya oleh iblis waktu itu. Jadi khuldi artinya kekal. Akhirnya begitu makan buah khuldi tadi malah dikeluarkan dari di dalam surga. Jadi musuh yang nyata seperti itu. Musuh yang kedua itu adalah dunia. Dunia itu apa artinya? Ya uang, ya jabatan, ya wanita. Jadi orang yang sudah menyatakan beriman, ketika tidak saling nasihat menasehati, maka dia akan terperosok. Dia beragama Islam, kenapa dia mengiyakan
pembalakan hutan? Kenapa mengesahkan perundang-undangan yang mengancam lingkungan kita? Iya. Karena ada iming-iming dunia Di balik itu. di balik itu. Makanya Prof, itu ya di dalam surat Al-Baqarah Ya. halaman pertama itu orang yang bertakwa. Oke. Halaman kedua atas cuma 2 ayat tentang orang kafir. Ya. Tapi sampai ke 20, ayat ke-20 itu semua orang munafik. Paling banyak kisah orang munafik. Jadi artinya dari petunjuk dari Allah itu sudah mungkin 60% adalah munafik. Sehingga kawan hati-hati. Iya, 60%. Ada setan, ada dunia urusan. Luar biasa. Akhirnya, Pak Ustaz, ini kawan-kawan semua, semuanya sangat tergantung daripada individu-individu. Ya. Disitulah Muslim bergerak melalui masjid, bahkan ibu-ibu melalui arisan, Iya. melalui perkumpulan-perkumpulan. Mereka berkeinginan agar supaya selamat, Iya. karena tahu bahwa hidup ini adalah percobaan. Iya. Kan gitu kan? Seolah-olah bertanding menuju pada Allah. Gimana Ustaz? Ya, betul sekali. Jadi Rasulullah itu hanya pemberi peringatan. Tidak punya kuasa terhadap pribadi-pribadi kita umat manusia. Individu. Ya. Lasta alaihim bimusyaitirin. Tidak ada kuasa sama sekali Rasulullah. Anta hanya seorang pemberi peringatan. Nah, jadi kita sendiri yang harus mengejar keselamatan demi kita sendiri. Nah, terkait dengan ini maka kita harus tahu dunia yang indah tadi itu sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Ada lagi yang lebih baik, yaitu surga yang khairu wa abqa, Abadi. lebih baik dan kekal. Makanya untuk menanamkan kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan, kita mesti punya orientasi hidup yang bukan sekedar dunia, tapi dunia dan akhirat Yang kekal. yang kekal. Jadi kalau Jadi kita hidup di dunia hanya perantara saja. perantara saja, sangat sebentar. Ya sekarang kita sudah berumur berapa ini? Iya. 63, Bapak mungkin sudah 70, 75 saya. 75, subhanallah. Jadi udah pasti suatu hari kita akan pindah dari dunia menuju ke alam akhirat. Dan keselamatan alam akhirat sangat tergantung kepada kesuksesan kita mengamalkan perintah Allah, jadi orang yang beriman, bertakwa, dan seterusnya, beramal soleh. Baik, Ustadz, ini kawan-kawan semua, kita memahami juga bahwa Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mempunyai suatu kekuatan yang luar biasa. Kita kenal dengan kun fayakun. Ya. Kenapa Allah tidak menjadikan semua umatnya ini baik semua? Sebenarnya Allah sudah memberikan itu. Dan semua orang punya hati nurani. Hati nurani. Hati nurani itu bisa membaca mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, akan tetapi hawa nafsu yang mendominasi nurani mengganggu pikiran manusia, sehingga manusia lebih memilih menjalankan hawa nafsunya di depan daripada akal pikiran dan nurani. Berarti setan itu lebih banyak. Iya. Kelihatan maupun tidak kelihatan. Iya. Apakah kalau itu dalam wujud manusia yang selalu mengiming-imingi termasuk setan? Iya. Masuk kelompok setan. Iya. Jadi setan itu minal jinnati wanas. Penggoda itu dari kelompok jin dan kelompok manusia. Makanya nanti akan ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Ya. Kenapa dahulu saya tidak mengikuti Nabi dan Rasul dan bersahabat dengan orang-orang yang baik? Karena itu ada ini Prof, ada nasid yang digubah oleh Wali Songo. Ya. Namanya Tombo Ati. Tombo Ati. Tombo Ati itu 5 perkara nih. Satu, baca Quran dan maknanya. Kedua, sholat malam kerjakanlah. Tiga, yang ketiga, orang soleh, orang berilmu dekatilah kumpulono. Jadikan sahabat. Kemudian perut kamu sering-sering kosongkanlah. Puasa. Dan yang terakhir 5 itu. Zikir. Merenung. Sahabat kita udah meninggal. Suatu hari kita akan meninggal juga. Segeralah bertaubat. Dan Ramadan ini adalah
pintu tobat yang dibuka luar biasa oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ramadan adalah pintu tobat yang dibukakan oleh Allah. Sehingga kita harus berlomba-lomba menuju kebaikan. Dan hari ini alhamdulillah kami bagian dari kebaikan yang diperintahkan Allah, maka hari ini berdiskusi mengenai kebaikan. Jangan kita melakukan hal-hal yang buruk. Kira-kira gitu Ustaz ya. Iya. Kita sekarang lagi menuju ke Allah. Iya. Dan Begitu. saya ingin menyampaikan, Prof, bahwa selama ini kan seringkali kerusakan alam itu hanya nebang hutan yang di lereng-lereng Ya. sehingga longsor, Ya. sehingga erosi, kemudian sedimen akan nebal di sungai-sungai, Oke. sehingga sungai-sungai itu sekarang sudah rata dengan jalan, Ya. sehingga dibuat tanggul. Kalau dulu kan sungai di bawah, sekarang sungai di atas. Makanya kemarin di Cirebon atau di mana itu Jawa Tengah, Ya. tanggul yang jebol, nabrak rumah-rumah. Karena sekarang sungainya sudah rata dengan genteng rumah, tanggulnya itu. Jadi ketinggian air sudah Ya. sama dengan genteng rumah, sehingga jebol dia masuk. Nah, namun kerusakan alam itu bukan semata-mata karena sikap tingkah laku yang seperti itu, Oke. tetapi adalah sifat tidak mengakui bahwa nikmat yang begitu besar ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak sekali kisahnya dalam Al-Quran. Salah satunya adalah negeri Saba. Negeri Saba. Negeri Saba. Itu di dalam surat, ada satu suratnya surat Saba, surat ke-34 dalam Al-Quran. Oke. Dia itu sampai disebut oleh Allah baldatun toyibatun warobun khofur. Jadi negaranya itu negara yang baik, Allah Maha Pengampun Penyayang. Silahkan makan rizkinya yang luar biasa. Kebunnya di kanan kiri negara itu, kemudian dia punya bendungan yang sangat besar, sehingga air kecukupan. Nah, digambarkan di situ kalau ada orang lewat kebun itu, membawa bakul di atasnya, lewat setelah keluar dari sana udah penuh buah. Karena buah-buahan yang masak jatuh sendiri. Digambarkan sampai seperti itu. Tapi ketika mereka kufur, akhirnya bendungan itu jebol. Semua nutrisi zat hara di permukaan tanahnya terkikis habis. Tidak tumbuh kecuali pohon asel yang berbuah pahit dan berduri. Dan itu dikisahkan di negara namanya Sabah. Sabah Negara, kan sangat terkenal. negara yang subur makmur. Subur makmur. Makanya jangan sampai Indonesia seperti negara Sabah. Jangan sampai Indonesia Jangan yang sampai. subur makmur menjadi negara yang kering kerontang. Yang kering kerontang. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Terjadi. Dan sudah mulai terjadi. Mulai terjadi. Karena kan banyak sekali kita menggaruk gunung-gunung, ngambil batu baranya. Setelah itu nggak dikembalikan lagi dengan reklamasi yang baik dan benar. Nah ini, ketika ini terjadi nanti akan ada lubang-lubang yang menganga seperti itu. Kayak apa itu? Tidak tumbuh kecuali pohon-pohon yang tidak jelas manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat kita. Baik, ini kawan-kawan. Ustadz adalah seorang guru besar. Ustadz adalah seorang pendidik, pengajar, peneliti. Maka fungsi daripada research dan pendidikan bagaimana? Di dalam menjamin ujungnya atau mensejahterakan umat melalui katakanlah lembaga penelitian, lembaga pendidikan. Ya. Jadi yang disebut dengan sejahtera itu kecukupan pangan. Nomor satu. Yang kedua, bebas dari rasa takut atau khawatir. Takut khawatir. Kan itu ada ayatnya kan, li'ila fi quraisin ila fihim rihlata syita'i wasaif falyabudu roba hadal baitil ladzi at'ama min ju'i wa amanahu min khauf. Jadi dua tandanya, kecukupan pangan dan aman dari rasa khawatir. Rasa takut, Rasa takut, rasa khawatir. Jadi kalau seperti itu, Indonesia harus merencanakan pangan nasional itu harus mantap. Dan bahkan sering saya sampaikan, nggak cukup hanya untuk kita. Mestinya Indonesia itu lumbung pangan dunia. Memberikan kepada umat di luar Indonesia. Lain, supaya kita jadi ahli surga semua. Karena bisa memberikan makanan kepada orang miskin di negara lain. Oke. Dan itu sangat memungkinkan, Prof. Ya, sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Karena kita dilewati garis khatulistiwa. Iya. Mereka punya musim dingin, kita nggak punya. Ya. Mereka nanam pohon untuk sampai 1 meter saja nggak mungkin Kita bisa. seluruh musim. Kita bisa
1 meter diameternya. Oke. Subhanallah. Luar biasa. Kemudian belum lagi dari dasar laut sampai ke tingkat gunung yang tinggi. Semua berbeda-beda karakter tanam-tanamannya. Iya. Jadi riset-riset pemanfaatan biodiversity untuk ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan lingkungan itu menjadi sangat penting dan fundamental. Prof, ini kawan-kawan yang kami cintai, bahwasanya ujungnya adalah semua kekayaan di bumi ini wajib kita untuk memelihara, untuk memanage dengan baik. Maka tentunya berkaitan dengan kebijakan nasional, provinsi. Dari sudut pandang Islam, kebijakan ini apa sih artinya? Ya. Kebijakan itu adalah aturan-aturan yang harus diamalkan oleh seluruh penduduk, seluruh masyarakat, ya, yang diturunkan dari nilai-nilai luhur dan agama sehingga masyarakat sejahtera dan berkelanjutan. Oke. Jadi bahwasanya semua kebijakan apa tingkat nasional bahkan tingkat dunia adalah diturunkan dari agama. Iya. Oke, saya sangat menyetujui dan saya memahami itu betul-betul ya. Jadi artinya bahwa kebijakan ini semua sudah ada nih. Sudah. Global, nasional, provinsi, lokal. Tapi kebanyakan kebijakan ditantang ini. Ini apa ya? Apakah mereka tidak memahami atau fungsi daripada agama masing-masing itu di situ kurang melekat dengan bagaimana seharusnya umat berbuat? Iya. Jadi agama itu adalah aturan dari yang punya langit dan bumi untuk diamalkan oleh manusia yang ingin selamat di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya di dunia saja, di dunia dan di akhirat. Ini dia. Iya. Jadi seseorang itu harus berpikir dual sistem, dunia dan akhirat. Ya. Mudah-mudahan kalau di akhirat berpikir, maka saya harus berbuat baik, karena disitulah akan muncul ya hukuman-hukuman yang benar gitu di sana ya. Jadi baik sekali. Makanya nanti Prof, orang-orang yang nggak mau berpikir dan merenung akan menyesal di akhirat. Laukuna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata aku dahulu mau mendengar tentang agama, tentang Al-Quran, tentang nasihat ustaz. Iya, ya, betul. Nasma'u au naqilu, dan aku berpikir merenungkan, maka aku tidak ada di tengah-tengah api neraka yang menyala-nyala. Selamat. Subhanallah. Subhanallah. Itu sulit ya, Bro. Sebenarnya mudah, karena seluruh aturan agama itu mudah bagi Allah. Sebenarnya mudah. Sebenarnya ya? mudah. Tidak ada perintah yang sulit, tidak ada. Yang sulit. Dan semua perintah Allah itu dalam rangka untuk meringankan tugas-tugas kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kerja tanpa agama, capek, nggak akan mencapai sasaran, dan bahkan nanti di akhirat tidak dianggap amal soleh. Makanya di bulan Ramadan ini, apa itu yang disebut dengan takwa, minimal punya 4 manajemen. 1, manajemen kolbu, karena Allah mengatakan, Anda kerja, kalau tidak dilandasi oleh iman, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang kedua, manajemen harta. Ketika Allah sudah berikan rizki, untuk apa rizki kita? Yang ketiga, manajemen waktu. Karena kita disuruh kerja, mencari nafkah, tapi kalau ada azan segera sholat. Sudah punya uang segera bayar zakat. Kalau berjanji juga harus segera dipenuhi. Karena banyak orang lupa menunaikan janji karena nggak punya manajemen waktu. Yang terakhir, ternyata rizki kita tidak ditentukan oleh kita. Allah menasihati dengan manajemen krisis. Bisa saja kita sekarang sehat, suatu hari sakit. Uang kita bisa habis. Siapa tahu? Sebentar lagi kita dipanggil Allah. Bisa seperti itu. Sehingga berbuat sebaik-baiknya. Berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada 4 manajemen. Itulah orang yang benar imannya, dan itulah orang yang bertakwa. Baik. Jadi artinya bahwa agama ini menuntun kita. Yang bengkok diluruskan, yang bengkok ke kanan diluruskan, agar supaya mencapai cita-cita yang maha abadi. Mungkin ini ya
yang harus dibekali kepada umat manusia ini. Kita tidak disebut orang yang melek matanya, hatinya, dan pendengarannya ketika belum bisa membenarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena apa? Bisa saja Prof sukses di dunia, tapi gimana jaminan sukses di akhirat? Betul. Jadi orang yang disebut dengan sukses, nanti kita akan saling mendoakan di hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Apa itu artinya? Semoga kita termasuk orang yang kembali, dan faizun atau faizin itu orang yang menang. Artinya apa? Faizun itu dijauhkan dari api neraka dan dipersilahkan masuk surga selama-lamanya dan muda terus, tidak ada penyakit sama sekali. Itulah hakiki daripada puasa Ramadan. Kesuksesan itu. Kesuksesan. Yang kita sebut dengan halal bihalal. Iya, halal bihalal. Jadi minal faizin itu ternyata dijauhkan dari neraka, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Karena kita kembali dengan Ramadan, bertobat, diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita tidak punya dosa sama sekali terhadap Allah, dan juga saling memaafkan sesama manusia. Indah sekali. Pertanyaan Ustadz, apakah dalam Ramadan ini dosa-dosa kita sebelumnya akan hilang dengan kebaikan selama 30 hari berpuasa? Itu janji Allah dan Rasulnya. Jadi man soma Ramadana imanan wahtisaban hufirallahu ma taqaddama min dzambih. Man itu barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya masa lalu. Amin. Ustadz, tapi landasannya tadi iman. Landasan iman. Iya, iman. Jadi iman itu kan sudah diwajibkan kan? Ya. Oleh Allah toh. Ya. Jelas sekali itu. Ya enggak? Tetapi tadi setan ini terus mengganggu kita sehingga kadang-kadang dung nanti aja lah 10 menit lagi. Jadi itulah ya. Kita merasakan kan kerja-kerja setan itu ketika datang. Jadi artinya disiplin, kejujuran, ketakwaan, kan gitu kan? Dari kepala menuju ke hati, menuju kepada sholat tadi, lakukan itu. Iya. Lengkap sekali ya. Alhamdulillah. Agama kita itu. Luar biasa. Luar biasa. Ustaz, 90% lebih ya. Beragama Islam. Indonesia beragama Islam. Jadi mestinya kita, ini aman dong. Kan gitu kan? Tapi kok saya kadang-kadang merasa gak aman itu, gimana? Pikiran saya itu dibenarkan gak oleh... Iya. Jadi betul. Ya. Islam itu nggak cukup hanya berKTP-kan Islam. Islam itu harus ditingkatkan dengan pendidikan agama yang baik dan menyeluruh. Makanya yang disebut Islam tadi, ketika hanya Islam KTP saja, itu yang disebut dengan Islam sekuler. Nah, dan itu diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah mengharamkan sejak tahun 2005. Sekulerisme. Artinya kita rajin sholat, tapi begitu di kantor korupsi. Kita rajin sholat, tapi berbuat maksiat. Kita berpuasa Ramadan, tetapi korupsi dan lain-lain. Ini namanya sekuler. Padahal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bulat ya. Masuklah ke dalam keseluruhan. Artinya begitu kita bersyahadat, sama seperti dulu Bilal misalnya bersyahadat, semua sami'na wa ta'na terhadap Allah dan Rasulnya. Dan kita sekarang masih banyak yang berKTP-kan Islam, tetapi sholatnya masih bolong-bolong. Nah, seperti itu. Baik. Yang lain-lain juga. Pak Ustadz, kawan-kawan semua, akhirnya insya Allah kita menapak terus menuju kepada bagaimana kita berbaik dalam hidup ini, khususnya dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Pak Ustadz, berikanlah sesuatu hal yang penting dalam kaitannya bulan Ramadan kepada umat ini. Ini bulan yang luar biasa karena Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya.
bulan yang penuh berkah. Akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu selama kita mau berpuasa karena Allah dan berharap pahala darinya. Amin. Ini janji Allah dan Rasulnya. Dan yang berikutnya, ini ada golden time. Golden time. Golden time. Jadi waktu emas bagi umat Islam. Baik. Di bulan Ramadan ini semuanya. Tapi terus diperkecil, nanti 10 hari terakhir. Ada satu malam, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Itu satu malam tapi lebih baik dari 80 tahun. 80 bulan. Ya. 1000 bulan, mohon maaf. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Wow. Jadi itu golden time. Makanya saya sebut sebagai golden time. Sangat rugi kalau orang tidak memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu para malaikat diturunkan Allah ke permukaan bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruh itu nama lain dari Jibril. Itu seluruh malaikat termasuk Jibril. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan. Siapa yang sedang berdoa pasti akan dikabulkan. Alhamdulillah. Sampai Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, siapakah aku? Aku dekat. Ujibu da'watad da'i da'an. Aku kabulkan doa semua orang yang berdoa. Kuncinya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Laksanakan perintahku dan berimanlah kepadaku. Cuma 2 syaratnya. Beriman dan melaksanakan perintah. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi mungkin hadirin hadirat rahimakumullah, seringkali kita berdoa tidak dikabulkan. Ya. Ada kata-kata bijak dari Ali radhiyallahu an. Yaitu doa ketika dikabulkan berarti Allah menyetujui permohonan aku. Namun ketika doa tidak dikabulkan, Allah memilihkan yang lebih baik dari isi doamu. Dari yang aku minta. Jadi Allah memilihkan. Jadi misalnya ada kisah yaitu istri Imran. Istri Imran itu yang punya anak Maryam. Ketika hamil minta ke Allah anak laki-laki. Tapi begitu lahir perempuan. Agak emosi juga itu istri Imran. Ya Allah, akulah melahirkan perempuan. Dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Tapi aku mohon perlindungan kepadamu, keturunannya dan seterusnya. Ternyata lahir dari Maryam yang lebih hebat dari seorang laki-laki biasa, Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Sebenarnya kita menginginkan suatu pertemuan yang lebih panjang, tapi insya Allah dengan waktu 30 menit sampai 30 menit kita sudah mengambil intisari pokok pembicaraan, dan kita yakin bahwasanya umat di sana itu di luar kita adalah sangat mendambakan nasihat-nasihat secara sederhana, tapi itulah wajib kita ikuti. Dan semuanya adalah berhubungan dengan alam, lingkungan, dan konservasi. Terima kasih sekali Ustadz. Sama-sama. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.